Oke, kembali lagi di Majelis Nawaina. Ternyata ada narasumber. Ya, belum ini pas opening ini. Ada yang terbaru dari narasumber kali ini. Ternyata ada Duta Genre. Pakainya G. Genre. Kota Cirebon ya? Iya betul. Apa tuh? Kita spill dulu siapakah beliau? Spill. Ya, spill dulu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Rekanita Sherin. Tepuk tangan dulu kali ya, sepi banget. Rame banget. Ini penonton daerahnya cukup ini ya. Enggak, yang ini kelas Rido. Enggak ada kelas Rido. Dibalasnya sama Allah SWT. Ya apa nih yang di spill yang mana nih? Bagian luar, bagian dalam. Bagian CV ta, Pak. CV. Profil. Dilampirin aja langsung di sini nih. Oke, nama saya Sherina Eka Sumanti ya. Biasanya teman-teman suka panggil saya Sherin. Sumanti bisa? Sumantri, Pak. Oh, Sumantri. Saya juga kebetulan aja memanggil sayang. Juang bareng ya sama Non ya waktu itu di Genre kan kita mau ada apa namanya? Adu jak. Adu jak Genre Jawa Barat. Ketemu sama Non Maharani yang punya teras nggak baca. Nah, waktu itu gue dari ini, Bu, dari Pramuka. Oh, iya dari Pramuka ya, Saka ya. Dari Pramuka, dari Saka. Makanya kita ketemu di Genre. Betul, gitu sih. Cuma yang menarik gini loh teman-teman. Kita kan menghadirkan dua perempuan ya. Kok ingin gitu loh, maksudnya mengeksplor diri sebagai perempuan untuk aktif di satu sosial media loh, lah gitu kan. Yang kedua dipublish. Kemudian di masyarakat yang memotivasi apa sih, Ri? Yang memotivasi itu karena gini ya, kita apalagi daerah Jawa gitu ya. Jawa itu masih kental banget lah mengenai patriarkinya. Nah, di situ awal mulanya saya memang dari Jawa juga, keluarga kan ya merasanya memang budaya patriarki itu benar-benar sangat kental nih di keluarga kan. Makanya dari situ sih mencetus gimana caranya kalau perempuan tuh bisa juga nih nonjolin diri daripada laki-laki gitu. Awal mula ininya, startnya tuh. Kalau dari saya gitu sih. Berarti ada kompetitor yang cowoknya juga itu tuh? Iya, Duta Genre. Iya. Ada tentunya. Tapi memang kalau Duta Genre itu kan emang ada putra dan putri gitu. Kalau lu gimana, Nan? Sabar, Pak. Kalau nanya, langsung ditelak aja. Gue perasaan Satu-satu, Pak. dia harus setetes nikmatin Di sini Iya. Kenapa gimana? Tapi kayaknya Dua ini Saking penasarannya, maksudnya nggak banyak gitu kan aktivis perempuan yang mungkin mengeksplor dirinya gitu loh, Pak. Apalagi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kan, kayak Non tadi kan dengan teras ngebacanya, kemudian Sherin juga selain di Duta Genre juga aktif di Karang Tarunanya. Maksudnya satu sisi apakah memang tidak khawatir nanti ke depan dilalahnya ketemu sama cowok yang membatasi gitu loh. Apalagi Non kan katanya punya pengalaman sampai ke luar negeri kan. It's my dream, Non. It's my dream gitu. Sabar, kan. Pak, sabar. Kemana itu, Non? Aku kemarin baru pulang dari Turki. Dari Turki. Iya. Ada program apa itu, Non? Iya, tapi aku nggak bawa balon udaranya Lydia ya. Takut teman-teman pada minta nih gitu. Soalnya udah it's my dream. It's my dream. Iya. Oke, jadi kalau aku sebenarnya kenapa sih mau berkiprah kayak gitu ya? Mungkin bahasanya. Yang pertama karena tadi aku udah di-spill dulu dari background keluargaku dan background akunya sendiri kayak gitu. Karena memang aku sebenarnya nggak punya privilege yang cukup bagus gitu. Seperti orang-orang lain yang mungkin memang ya dia napas aja tuh kayaknya udah hidupnya lurus aja gitu, udah enak gitu. Nah sedangkan aku tuh berpikir kalau misalnya kalau kita nggak punya privilege, kita harus membentuk privilege itu sendiri. Membentuk. Nah, gimana cara kita bisa ngebangun privilege itu sendiri sesuai apa yang kita mau? Ya yang pertama kita harus setting dulu nih goals kita mau kemana tujuannya. Oh oke, mungkin kalau aku kan ada orang yang bilang beauty privilege. Kalau dia cantik, otomatis semua mata kan dihargai. Ya, dihargai. Oh, ya udah nih berarti Mata, Pak, mata dijaga. kita sebentar. Nah, kebetulan
karena aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa nih untuk mengejar di dunia pageant, maksudnya dari segi beauty. Berarti apa yang harus bisa aku explore dan apa yang bisa aku kembangi? Mungkin aku bisa kembangin di brain, dari literasi aku, dari kemampuan aku yang lain kayak gitu. Akhirnya setelah aku punya mantepin niat kalau aku mau ngebangun privilege yang lebih baik untuk elemen-elemen keluarga aku, akhirnya itu tadi yang pertama aku ngasah soft skill aku, kayak kalau kata orang Jawa sih ini nggak sih, kayak cak kendel, cak kendel, nekat bedikit ya, wani bedikit, ya, padahal sih aslinya nggak bisa gitu, maksudnya wis padu Melayu bedikit kan gitu. Nah terus yang kedua, kalau dari Teras Ngabaca karena aku mau ngebuktiin gitu. Dan aku kan karena di situ jadi founder Teras Ngabaca, otomatis 120 adik-adik yang ada di sana itu kan berpacunya ke aku. Maksudnya mereka bakal jadi nyorotin aku kan. Kayak aku pengen buktiin ke teman-teman semua, ke adik-adik mente aku, kalau misalnya dengan pendidikan itu kita bisa melampaui batas kita. Nah, kemarin waktu aku pergi ke Turki, itu tuh jadi salah satu contoh. Kalau misalnya ada berapa orang yang berangkat dari sini? Dari Indonesia ada 8. Dari ITB semua? ITB 2 orang, terus ada dari UNPAD 1 orang, dari UGM 2 orang gitu. Cewek semua, Pak? Enggak, campuran, ada juga. Yayan enggak ada Yayan? Yayan belum. Ya, Nanti Yayan. Ya. Kalau Yayan nanti ke Mekah, Pak. Ya diaminkan aja dulu. Iya kan? Siapa tahu. Jadi Kamu minoritas. UGJ sama Untak juga belum. Oh iya. Iya. Jadi beda tujuan ya. Yang satu ke Mekah gitu. Gitu. Iya. Nah, kemarin waktu aku pergi ke Turki itu jadi salah satu hal untuk contoh implementasi dari apa yang sering aku ucapin kayak gitu. Bahwa sesuatu hal yang bagi kita nggak mungkin tuh kalau misalnya kita mau melampaui terus kitanya ada usaha, terus kita emang benar-benar punya ilmu di sananya tuh Allah bakal merubah apa yang tadinya udah ditakdirkan untuk kita gitu. Kayak sebelumnya tuh aku nggak pernah terpikirkan, maksudnya kayak seorang anak tukang bengkel yang ayah aku aja penghasilannya nggak tetap, tapi aku bisa megang 120 adik-adik aku, terus aku bisa pergi ke luar negeri, terus di sana bisa konferensi, ketemu sama orang-orang, dan itu jadi sesuatu hal yang kayak ayo nih, effort banget lah ya. Iya, maksudnya kayak maksudnya kayak yang nggak bisa pun jadi bisa loh, nih aku buktinya bisa kayak gitu. Jadi lebih memotivasi adik-adik di sana gitu. Kalau misalkan gini Pak, pada akhirnya kita dipertemukan dengan sosok perempuan yang mungkin secara pendidikan di atas diri kita. Itu apakah laki-laki itu merasa lu ngapain sih berpendidikan tinggi? Udah lu kan nurut sama gua gitu. Iya kan? Ini kan dari Sherin kan, karena budaya patriarki masyarakat kental kan gitu. Kayak non tadi harus berpendidikan tinggi nih. Kalau memang pada akhirnya kita dipertemukan dengan sosok perempuan yang pendidikannya lebih tinggi daripada kita, itu untuk memanage-nya bagaimana Pak? Atau memang ada effort tersendiri pada kitanya gitu? Saya belum pengalamannya. Belum ada istri juga yang punya gitu. Ya kan paling tidak kan punya gambaran Pak. Kalau punya gambarnya pasti saya setuju Pak. Setuju apa tuh? Dalam artian kalau perempuan itu di atas kita secara pendidikan ya. Karena emang pada harusnya nggak harus tidak harus melihat kelamin bahwa kita berpendidikan atau tidak gitu. Perempuan juga ya menurut saya wajib lah berpendidikan karena dia nanti punya hak yang sama ya. Punya hak yang sama ya, karena nanti kan dia akan melahirkan generasi ya. Ketika sudah menikah ya. Nah, pentingnya ketika seorang perempuan itu berpendidikan, nanti outputnya adalah ketika dia mempunyai generasi, dia bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Berkualitas dari hasil pendidikan seorang ibu. BKKBN. Iya betul. Tapi kita juga nggak menyalahkan perempuan yang tidak berpendidikan ya. Tapi ya sebisa mungkin perempuan itu bisa menghasilkan pendidikan yang baik. Karena melihat jangka panjangnya itu sangat krusial ya, sangat penting menurut saya. Tapi aku tuh suka bingung deh, kayak kenapa cowok-cowok nih, cowok-cowok ya jangan. Kayak aku suka bingung nih, kenapa cowok-cowok tuh suka bilang kayak gini, kayak nih kalau misalnya lu nya lebih segala-galanya di atas gue minder nih gitu. Kan
Oh, ada yang kayak gitu ya? Apa? Ada yang gitu? Kalau ke aku belum ada yang bilang sih. Oh. Tapi ada aja yang kayak Iya. gitu ya. Kalau kita lihat kayak kasusnya Prilly atau Konsina gitu kan, gimana Oh, dia iya. susahnya, maksudnya Insecure gitu ya. rasanya cowok-cowok tuh mendekati pada insecure karena dia punya segalanya Iya. kan. Nah itu juga jadi, padahal kan hakikatnya tuh cowok juga kadang-kadang suka ini nggak sih, targeting kita kayak harus bisa segalanya juga Iya, ya. benar. Giliran kita bisa segalanya malah Iya. lewat juga. Nah itu juga jadi ini nih. Tapi kalau menurut aku harusnya laki-laki tuh, kalau aku ya berpandangan, di balik laki-laki yang sukses tuh bakal ada perempuan yang Perempuan yang- hebat. nah, Ya, itu. karena laki-laki tuh butuh teman diskusi, butuh teman buat ngobrol. Kayak ini bagusnya tuh di desainnya seperti apa ya? Desain thinking di dalam rumah tangga kan tuh perlu juga kan. Maksudnya kayak sesukses-suksesnya laki-laki tuh dia saat pulang bakal butuh tempat rumah untuk dia bertukar pikir Betul. kayak gitu. Tapi gini, sejauh mana sih teman-teman nih kan yang sudah aktif dalam dunia organisasi, berdiskusi dan sebagainya, sejauh mana literasi itu membentuk kehidupan kita? Kayak contohnya Sherin baca buku nih, Iya. wah buku ini cocok dengan kehidupan saya nih. Berarti kan sedikit banyaknya dari apa yang kita baca itu ada impact-nya ke kita. Itu sejauh mana? Ya, kita sampai ini sih ya, jadi membuat diri kita tuh open minded gitu loh Pak. Gimana tuh? Jadinya kalau misalkan dulu ya, literasi itu memang sangat bermanfaat banget menurut saya. Karena dulu sebelum saya mengenal literasi itu kaku gitu tuh. Kayak budaya-budaya yang ada gitu tuh diikutin aja gitu tanpa melihat wawasannya luas lagi. Tapi semenjak saya mulai literasi gitu, mulai cari tahu apa sih, kenapa sih kayak gini, kenapa sih perempuan harus disumber doang, kenapa sih ini. Nah itu jadi buat kita open minded. Oh ternyata memang banyak perbedaan dan memang banyak lagi wawasan-wawasan yang lain gitu. Jadi buat kita tuh pikiran kita jadi open minded aja Pak menurut saya. Kalau saya manfaat literasi. lebih ke buku yang bernuansa apa, yang Nah. yang bisa ngebentuk nih. Nah, Kalau iya. misalkan Kang Albi, itu kan lebih ke esai. Iya. Kalau saya karena memang suka bercerita ya saya lebih banyak imajinasi ya melalui novel. Iya. Lebih kemana gitu? Sejauh diri kita gitu dari membaca. Kalau saya tuh biasanya senangnya tuh kayak pertama nih buku-buku motivasi Pak. Jadi misalkan gimana Oh itu cara Mario Bros. Mas bukan Bukan Mas. gua. Apa lagi? Buku-buku kayak motivasi tapi yang ada step-stepnya gitu, kayak misalkan gimana caranya kita menjadi perempuan mandiri, gimana misalkan kita jadi perempuan yang menjadi ibu yang bermanfaat, nah gitu lah. How to make juga saya juga suka tuh literasi, baca-baca buku yang kayak gitu. Kita bikin kue lapis. Itu. Buku itu kayaknya yang dibaca kalau sore. Kalau dari Nan sendiri, sebenarnya benar loh nih jurusannya apa ya Nan? Oh iya, aku dari jurusan teknik industri. Industri. Iya. Luar Dari teknis biasa. industri ke literasi, Pak. Yang Berarti literasi ma- kayak ini manajemen apa kemarin yang lagi dibaca bukunya? Psikologi industri. Psikologi industri ya. Kalian Iya. ngobrol aja deh kayaknya. Industri ya? Kakak tuh jurusan apa sih? Aku PGMI Oh sebenarnya. iya, PGMI. Tapi udah selesai kan? Belum, masih belum. Sekarang. Smart. Pindah kampus tuh. Oh, pindah? Iya, makanya Oh. short lagi nih. Oh alah, aku baru tahu, Beb. Sorry. Gak apa-apa. Iya, baru banget lagi ketemu soalnya. Oke, Makanya tadi ngobrol panjang lebar. Kita akan memberikan satu waktu dulu untuk para audiennya. Barangkali ada yang mau bertanya nih dari rekan-rekan kita, silakan sambil dinikmati kopinya. Ya, kalau yang bertanya kata Kak Sherin nanti dapat nomor WA. Ah, ini. Ya lo kalau kayak gitu. Kodri nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Ayo, Yang bertanya nanti free DM. free DM. Maksudnya gimana, Bang? Di DM aja nggak dibalas. diam aja, baca doang. Ada yang bertanya? Ente biasanya ku kajur. Kajur tuh apa? Aduh, ada jurusan. Oh, ketua jurusan. Kak Sherin sekarang di mana? Apanya tuh? Kuliahnya? Di BBC sekarang. Oh, di BBC. Oh, yang di Teparif ya? Iya, betul di situ. Aku sering bolak-balik ke BBC. Oh iya, apa tuh? Nemuin Pak Eman Sulaiman. Pulang aja Pak yuk. Oh, dan Kita pulang aja yuk. Dia kan rektor, wakil rektor kan? Iya. Ini aku sering latihan sama beliau. Latihan apa Ada. tuh? Itu sarhil. Kembali lagi ke pokok pembicaraan kita pada malam kali ini terkait literasi. Sudah banyak mungkin cerita-cerita tentang literasi. Cuman yang akan menjadi tolak ukur pada pembahasan kali ini lebih ke implementasi gitu.
kepada para generasi muda yang menonton, bagaimana sih literasi, apakah kita baca buku terus kemudian harus membuat apa gitu kan, sementara kita background kan beda-beda nih. Ada yang mungkin otak kanannya lebih dominan, yang kiri lebih dominan, atau yang nggak punya kanan kiri gitu ya, Punya otak, nggak punya otak. Itu gimana kosong. gitu kan? Nah, mungkin ada cerita lagi dari Non tentang literasi, lebih ke implementasinya gitu. Implementasi dari literasi yang aku Ya. pelajari gitu ya. Sebenarnya kalau aku tuh bukan tipe orang yang kutu buku banget ya. Apakah karena aku pakai kacamata jadi dikira kutu buku? Enggak, sekarang udah nggak ada pandangan gitu. Udah nggak ada ya. Oke. Nah, karena aku tuh sebenarnya baca bukunya bukan yang kayak kutu buku banget gitu. Bahkan kayak sempat beberapa buku tuh nggak hatam aku baca. Maksudnya kayak baru sampai episode berapa udah selesai gitu. Karena ternyata setelah aku mengikuti pembelajaran 22 tahun ini, aku jadi tahu kalau passion aku tuh ternyata aku suka di literasi visual. Jadi aku lebih senang mendengarkan, maksudnya Podcast gitu ya. iya Ya, berdiskusi lah, Iya. tukar pikiran. Terus kayak misalnya denger, kalau dari sekarang kan sebenarnya banyak ya media-media pembelajaran tuh nggak Banyak. cuma dari buku kan, Iya, dari betul. TikTok suka ada short movie kayak gitu. Nah ternyata aku lebih suka kayak gitu dan lebih cepat untuk aku nangkep gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang suka baca kayak gitu. Tapi kalau buku aku sebenarnya lagi mendalami dari segi bahasa gitu. Karena kemarin tuh waktu aku ke Turki bikin nagih gitu, rasanya kayak pengen nagih, pengen Nangkep lagi nagih. Ya jadi aku lagi mendalami bahasa-bahasa, makanya lagi beli buku bahasa kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak tadi segi novel atau apa aku kurang suka gitu. Kalau komik gimana, Non? Komik. Pokoknya yang berbeban fisik buku nggak begitu. Iya, tapi aku di teras banyak buku. Tapi buku anak-anak semua. Iya. Majalah Bobo gitu ya. Bukan, kita udah ada, Mbak, itu angkatan Bapak majalah Tua buku. banget Pak majalah Bobo. Aduh. Bona gajah kecil Ini ya. sharing kayaknya pernah baca buku Hidayah, Pak. Beranak dalam kubur gitu, siksa kubur. Itu udah dicetak juga nggak sih? Jadi pernah ceritain terus majalah Bobo. Wah, ini referensinya tua banget gitu. Majalah Bobo. Di webtoon tuh seru loh. Yang kayak ada komik-komik, maksudnya komik-komik gitu. Webtoon. Webtoon aku suka juga. Si Ocong. Nah, saya baca itu si Pas Ocong. Gaji tuh sampai hatam tuh. Si aku Ocong, bacanya. Juki, wah itu seneng banget Iya. itu. Nah, untuk sharing sendiri gimana? Nah, Webtoon. kalau aku gini ya, kalau ngomong implementasi membaca, sebenarnya aku tuh masuk dalam satu yayasan pengembangan anak Indonesia. Itu aku lagi masuk di namanya BIMBA, Bimbingan Minat Baca dan Belajar Anak. Ternyata teman-teman ya, kalau misalkan kita membahas tentang bagaimana implementasi membaca atau gimana caranya menumbuhkan minat baca gitu ya, sebenarnya semua orang itu bisa baca, tapi minatnya itu yang harus ditumbuhkan. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk untuk bisa anak-anak segede kita ini bisa literasi membacanya oke, itu sebenarnya harusnya dipupuk dari nol. Sedangkan kebanyakannya untuk persekolahan zaman sekarang itu Terlalu kaku. terlalu kaku dan menuntut anak itu hanya untuk bisa baca, bukan minat baca. Nah, gitu. Nah, itu makanya implementasinya, karena aku suka sama baca buku, aku bisa bergabung ke BIMBA, Bimbingan Minat Baca dan Belajar Anak, gimana mengimplementasikan mendidik anak kecil dari usia 3 tahun tuh supaya bisa minat untuk membaca dulu. Senang gitu loh dengan Minat membaca. dulu ya? Nah, karena bikin anak bisa itu gampang, tapi bikin anak minat itu susah. Nah, di teras nggak baca, itu kita buat bikin kenapa 7 tahun ini anak-anaknya tuh konsisten gitu berangkat. Padahal kayak kita nggak pernah ngimingin sesuatu apa-apa ke anaknya. Yang tadinya dia nggak mau, sampai akhirnya dia dengan secara sukarela udah tahu kalau itu jadwalnya dia ngaji datang ke teras. Itu karena kita tuh punya program-program namanya program harian, bulanan, tahunan gitu. Salah satu program yang menarik itu adalah program Dongli. Namanya odong-odong literasi gitu. Jadi kita suka kayak jalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah, tapi selama perjalanan tuh anak-anak harus sambil baca buku. Jadi sebelum sampai ke tempat tujuan, anak-anak harus selesaiin satu bukunya. Nanti di sana kita saling review ulang gitu. Dan kalau yang mau ikut Dongli, nah itu syaratnya kan berarti otomatis dia harus udah bisa baca dulu, terus baru kita tumbuhkan rasa minat bacanya. Kayak gitu.
Tidak Tapi ada kalau step yang lain ya. iya betul. Nah, Mendongkrak minatnya. iya betul. Jadi teras ngebaca yang tadi aku di awal part ngomong itu kan baru literasi secara dasar ya untuk anak-anak bisa baca dan tulis dari anak-anak yang tadinya nggak sekolah. Tapi kan 7 tahun itu bukan suatu hal yang mudah kan. Untuk kita bisa konsisten eksis, untuk kita bisa terus menggait, berkolaborasi dan mengajak anak sampai akhirnya anaknya jadi banyak kayak gitu. Dan tentunya kepercayaan dari tetangga, masyarakat dan aparat setempat juga tentunya perlu banyak inovasi-inovasi inovasi-inovasi di dalam packaging literasi itu. Iya, betul. Iya benar. Emang harus ditumbuhkan dari kecil dulu Iya, ya. Makanya benar, itu lebih benar. mudah Memang ketimbang menarik ya. Gini Pak Wahid, saya pernah ngisi di salah satu TBM ya di wilayah Kabupaten Oh Cirebon. iya, dia Iya. ini forum TBM. Iya. Jadi ketika saya sharing sama teman-teman pengurus, gimana caranya untuk menumbuhkan minat baca dari anak-anak yang ada di sekitar. Itu out of the box loh. Diculik anak-anak itu. Diculik. culik gimana tuh? Maksudnya datang ke rumah-rumah dibawa, Oh. dibawa ditaruh suatu tempat suruh baca. Oh itu Tapi itu baca. kan berarti masih keterpaksaan Iya, kan. Keterpaksaan. Tapi Iya. itu kan kalau kita melakukan secara konsisten, ya itu akan menjadi habit, Terbiasa ya. akan menjadi kebiasaan, Benar. dan support dari masyarakat, dari orang tua yang anaknya diculik itu, udah nggak apa-apa diculik aja, daripada di rumah main aja HP, Iya, ya kan, benar. untuk mengalihkan kefokusan dia terhadap HP ya, di situ. Dengan cara Betul, betul. Caranya ya, Membentuk habitualitas ya. iya, Hmm. itu diculik, Berarti apa ya? captionnya gitu. bisa karena terbiasa ya. Iya. Diculik, Iya. jadi biasa gitu. Iya. Nanti Oh, kalau ini budaya penculikan, tapi Saya kan ada rada ambigu juga nih. ya, emang itu bagi mereka ya, bagi teman-teman literasi yang ada di sana, bagi teman-teman pegiat literasi itu efektif ya, sejauh ini efektif ya. Tapi saya seringkali memberikan masukan, bisa nggak kalau misalkan apa yang mereka inginkan kita penuhi dulu nih, dalam artian kalau mereka suka mancing ya kita mancing Kita dulu mancing deh dulu, gitu, betul-betul. dialihkan dulu keinginan kita penuhi dulu keinginan mereka, kemudian kita tuntut keinginan kita atas apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Itu kan bisa lebih efektif juga kan, hacking misalkan, main-main ya kan. Dulu ya mungkin saya sama Gus Ikna juga dulu suka Iya. main layangan, Bola. suka mancing di balongnya orang, maling di nyari capu kan? nyari capung kan gitu. Senyum dong, senyum. Ya berarti macam-macam ya. Kalau dari teras ngebaca kan tadi dongli katanya. Iya. Ya. Dari TBM itu apa tadi? Nyulik. Nah, kalau dari Bimba itu beda juga, Pak. Apa tuh? Itu tuh kita pakai metodenya fun learning. Jadi bermain sambil belajar. Gimana kita caranya untuk ngenalin, kan kalau sebelum bisa baca itu kan anak harus tahu dulu huruf ya. Gimana kita nih dari dasar aja ngenalin huruf itu harus dengan lagu. Jadi kita nggak boleh kaku lagi kayak misalkan itu seperti ini ya, nggak lagi kayak gitu, tapi pakai lagu seperti segitiga. Tapi memang anak-anak itu suka visual ya, bener nggak? Nah, betul. Kalau anak-anak kan misalkan kayak topi, saya, Bunda. bunda, jadi kan Iya. satu dipraktekkan dan dilakukan itu kayaknya lebih lebih nah gitu. Jadi ya itu juga lebih bisa membentuk minat baca dari anak-anak. Tapi dari semua cara-cara untuk literasi kepada anak usia dini ya, sebenarnya tuh usia berapa sih Pak Alfi terhadap perkembangan ya anak-anak di usia mungkin balita, batita atau sampai kelas berapa gitu ya? Ya kan Bayi 3 tahun dah, Iya, Pak. balita, Bener. Kalau anak gua 3 tahun Pak, udah masuk PAUD Pak. Iya. Udah masuk PAUD Pak. Sebenarnya bagaimana perkembangannya itu secara psikologis atau perkembangan anak? Sebenarnya gini, sebelum masuk ke situ ya, kita kan mengerti tentang pengertian literasi itu kan nggak jauh dari baca dan bisa menulis ya. Iya. Dasarnya di sana. Dasarnya kan di situ ya. Menurut saya itu kan terlalu sempit ya, sedangkan literasi itu sendiri luas Pak maknanya. Bahkan ada orang yang sering baca buku tapi tetap aja kosong Pak, ada. Dia sering baca buku tapi dia tidak bisa menceritakan apa itu isi bukunya, ada. Ya itu saya yang berpengalaman seperti itu. Terus ada orang yang punya banyak baca buku hanya sekedar menjadi bahan koleksi. Ada yang kayak gitu orang. Ada orang yang suka membaca buku tapi tidak tahu isi apa yang dia baca gitu kan. Jadi literasi itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap informasi untuk mengubah diri seseorang sebenarnya. Jadi seberapa paham gitu orang tuh memahami apa yang dia baca. Karena kalau kita hanya sekedar baca, ya semua orang bisa, Pak. Tapi Tapi paham. untuk paham ini yang disebut literasi itu paham terhadap apa yang kita baca gitu kan.
ketika kita sudah paham ya outputnya akan ya tadi pengimplementasinya akan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita baca tentang tata krama, tentang akhlak atau apa, ketika kita paham ya, kita paham, tidak hanya sekedar tahu tapi paham, kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita baca. Iya, betul Jadi betul. merawat Secara tidak pemahaman itu ya. Iya, merawat pemahaman itu Pak, literasi itu sebenarnya di situ. Merawatnya ya. Cara merawat, jadi cara bagaimana kita bisa memahami konteks apa yang kita baca, bisa mengetahui sesuatu yang tersirat dari yang tersurat gitu. Oh, Misalnya contoh gini, kita kan lagi banyak di media sosial lagi rame ya tentang mengenai tentang berita misalnya. Iya. Nah, dengan berita yang sekiranya banyak masuk ke kita gitu kan ya, kalau kita nggak bisa memfilter, tidak bisa artinya melihat berita mana yang baik mana yang buruk, dipertanyakan literatnya itu. Dipertanyakan sejauh mana ketika kita bisa memahami, bisa memfilter berita-berita hoax, berarti kita bagus literasinya. Benar-benar. Benar-benar. Oke, cukup menarik sekali ya ternyata dari beberapa pengalaman yang telah narasumber lakukan gitu ya. Untuk nanti sesi terakhir kita akan membahas tentang pesan kepada generasi muda terhadap literasi. Tapi semuanya jangan beranjak dulu, jangan kemana-mana, kita masih di Majelis Nawena. Niat aja dulu. Itu masuk